mutiara. Mutiara apa Pak? Yang ada di sini Bani Adam, yang ada pada diri manusia. Tetapi mutiara ini kalian gak bisa jaga, gak bisa rawat dengan baik, maka mutiara ini akan hancur. Mutiara ini akan gak bisa bermanfaat bagi kalian, maka mutiara ini akan rusak. Padanya disurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sahibul du'a rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ta'ala 'alal muslimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak biasa hadir di depan kalian yang mana mengisi kegiatan khotbah rutinan tiap hari Jumat, dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini menjadi mau'idhah hasanah buat kalian semua, yang mana menjadi bekal dan bisa kalian manfaatkan, bisa kalian terapkan dalam keseharian kalian, yang mana kalian berbuat amalan soleh. Dan tak lupa kepada dewan guru yang Bapak hormati, dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan kalian semua yang hadir di sini yang Bapak cintai, yang mana anak-anak terdiri dari SDN Cicadas. Yang hari ini Bapak akan membawakan sebuah hadis dari Nabi yang Bapak ambil dari sebuah kitab karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu Nashihul Al-Uban. Tentang apa Pak? Yaitu tentang di mana ada 4 mutiara, arba'atun jawahir, 4 mutiara. Mutiara apa Pak? Yang ada di sini Bani Adam, yang ada pada diri manusia. Di dalam tubuh kalian ini ada 4 mutiara. Mutiara apa Pak diantaranya? Tapi sebelum Bapak kasih tahu 4 mutiara ini, ada 4 perkara atau 4 hal yang bisa menghilangkan mutiara itu yang ada pada diri kalian. Yang mana yang tadi mutiara ini yang dijaga, dirawat, yang disayangi, tetapi mutiara ini kalian gak bisa jaga, gak bisa rawat dengan baik, maka mutiara ini akan hancur. Mutiara ini akan gak bisa bermanfaat bagi kalian, maka mutiara ini akan rusak pada diri kalian. Apa gitu Pak mutiaranya? Amma jawahir, adapun yang tadi 4 perkara mutiara yang ada pada diri kita, yaitu al-aql. Yang pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga al-haya, yang keempat amalul soleh, yaitu amalan soleh. Terus apa yang bisa menghancurkan 4 mutiara yang ada pada diri kita? Yaitu pertama yang tadi al-akal. Apa yang bisa merusak akal? Di antaranya salah satu yang ada dalam diri kita yang bisa merusak akal, bukan yang dari luar yang masuk dalam diri kita, tapi yang ada pada diri kita sendiri yang merusaknya. Ya, apa itu Pak? Yaitu al-ghadab yujilu akal. Marah itu bisa merusak akal.
Kenapa Pak? Dalam riset kedokteran juga, kalau kita marah itu bisa merusak akal, bisa menghilangkan akal, karena kita gak sadar. So kalau ada yang lagi marah, ya kan, kita langsung ngos-ngosan, mata merah, jantung berdebar-debar, bibir bergetar, tangan juga sama ikut-ikutan bergetar, dan juga apa? Teriak, nangis, ya kan, uring-uringan, ngamuk, itu juga apa? Merusak akal. Karena apa? Salah satunya banyak saraf yang ada dalam diri kita, yang ada di akal kita itu rusak, ya kan? Karena akibat gara-gara marah. Makanya jangan terlalu banyak marah, bisa cepat tua. Kenapa? Karena marah tadi bisa menyebabkan sesuatu yang tadi merusak akal. Ya, yang tadi perbuatan yang tadi yang bisa merusakkan akal tadi akibat marah itu bisa menjadi hal yang fatal buat kita. Perbanyaklah senyum biar kita awet muda. Perbanyaklah senyum biar kita dapat ibadah. Senyumlah karena kita bisa dapat ibadah. Karena senyum itu sebagian dari sedekah. Apalagi Pak, tadi salah satunya kalau kita lagi marah, kita harus gimana Pak mengatasinya? Pertama, kalau lagi marah, kita lagi dalam keadaan berdiri, maka kita harus duduk. Kalau lagi marah dalam keadaan berdiri, kita harus duduk, karena itu bisa meredam marah kita. Kalau kita dalam keadaan duduk lagi marahnya, maka kita harus apa? Keadaan terbaring, tidurkan, supaya kita kalau dalam keadaan tidur bisa waktu marah-marahnya. Terus apalagi Mas solusi yang lain? Kalau enggak hal yang tadi, maka kalian dalam hal konteks yang sudah diajarkan oleh Nabi, kalau meredam marah itu dengan cara berwudu. Kalau marah badan kita panas karena ada aura dari setan. Maka dari itu kita langsung ambil air wudu supaya hilang panasnya, supaya reda amarahnya oleh air wudu. Paham? Yang kedua, apa lagi Pak? Wal hasadu yudhillu din, yaitu yang keduanya perbuatan hasad, iri dengki, syirik, itu akan membuat apa? Rusaknya agama. Kenapa Pak? Banyaknya orang yang iri, banyak orang yang sirik, gara-gara gak suka sama orang itu, dia berbuat segala apapun yang membuat orang itu bisa celaka, atau dengan cara apapun dia sampai menghilangkan apa? Kepercayaannya pada Allah, sampai berbuat apa? Berbuat musyrik akibat syirik tadi, akibat dengki tadi, sampai ada yang keluh, ada yang apalagi dolim, apalagi banyak orang-orang yang berbuat kejahatan gara-gara iri dan dengki. Itu bisa merusak agama karena tadi perbuatan iri tadi. Jangankan hal itu, karena perbuatan iri tersebut bisa merusak amalan kita, menggerogoti hati kita. Kenapa? Kata Nabi, perbuatan iri bisa menggerogoti amalan kita seperti kayu bakar yang dihapus oleh api. Ya, makanya jangan terlalu banyak sirik sama orang. Kita harus banyakin apa? Bersyukur. Jangan lihat ke atas, tapi kita lihat di bawah. Banyak orang yang menderita di bawah kita, banyak orang yang membutuhkan kita, banyak orang yang bantangan kita, banyak orang yang sedih, banyak orang yang sedih, banyak orang yang ingin kita sayangi, banyak orang yang menderita di bawah kita. Makanya jangan terus sombong, jangan terlalu ingin angkuh dengan keadaan kita sekarang. Jangan suka berbuat semena-mena dengan apa yang kita punya dan apa yang kita kuasai. Paham? Nah itu gak boleh. Nabi aja nyaranin kok. Ya. Itu yang ketiganya apa Pak? Yang ketiganya yaitu wajibah yujilu amalul solih. Perbuatan gibah bisa merusak amal soleh. Kalian suka nyinyir, suka ngomongin orang,
suka apa, mencari keburukan orang lain, suka mencari aib orang lain, amalan kalian lama-lama akan habis akibat kalian suka ngomongin orang, akibat kalian suka gibah. Lama-lama dari gibah akan menjadi perbulian, dari bully akan menjadi perdoliman, dari dolim akan menjadi kerusakan. Apa? Sampai ada yang kasusnya bunuh diri akibat gara-gara dibully, ya kan? Anak kecil gantung diri, amit-amit jalik, ya kan? Banyak orang gara-gara frustasi, mentalnya nggak kuat karena dia apa? Lemah imannya, nggak dapat rangkulan, nggak dapat kasih sayang, tapi dia selalu dibully, mentalnya rusak. Gara-gara apa? Temennya sendiri. Makanya sama teman nggak boleh saling maki, nggak boleh saling bully, nggak boleh saling menyakiti. Ya, awas, masih suka banyak yang suka moyok kolotnya. Kata apa? Kata Nabi, minal kabairi, dosa besar kalau kalian sampai memaki orang tua kalian, ngomongin ngarana, memaki kerjaannya, menjelek-jelekan orang tuanya, itu adalah dosa besar. Karena kalian menjelek-jelekan orang tua orang lain, apalagi temennya, itu adalah salah satu dari dosa besar. Makanya nggak boleh ada perbulian, nggak boleh ada gibah, karena itu bisa merusak amalan soleh. Orang lain yang kita gibahin, orang lain yang untung. Kenapa amalan kita habis? Amalan kita ditransfer ke orang lain. Ketika kita dihisab di dalam akhirat nanti, yang ada amalan kita habis, yang ada amalan kita cuma amalan buruk, dan kita disiksa benar dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yang terakhir, yang keempatnya, wa toma'a yujilu apa? Hayatun, sifat serakah, sifat rakus, sifat nggak puas, itu bisa merusak kemaluan. Merusak kemaluan gimana Pak? Orang kalau udah ingin terlalu obsesi, selalu banyak keinginan, selalu itu akan menjadi apa? Menjadi hilang rasa malunya, hilang apanya? Moralnya. Lu lihat para korupsi nggak malu makan uang rakyat. Kenapa dia serakah? Apalagi banyak orang-orang selebgram habis-habisan bikin konten, habis-habisan apa? Dia di endorse. Asalnya lelaki, karena dia jadi bencong-bencongan, akhirnya dia apa? Menghilangkan harga dirinya. Asalnya laki-laki sejati menjadi bencong. Nauzubillah min zalik. Sampai operasi kelamin. Itu akibat apa? Akibat dia nggak puas. Akibat nggak puas, habis-habisan dia buat apa? Buat memperkaya dirinya, buang-buang duit. Sama perempuan juga kayak gitu. Udah ada yang muji, ih kamu cantik. Ketika dia bilang cantik, ketika kamu udah bermake up, lama-lama terus di make up. Ketika kamu cantik, dibilang pakai baju bagus, ganti baju lagi tiap hari, beli lagi, pakai tiap hari. Apa tadi merasa nggak puas? Kenapa tadi rasa malunya udah nggak ada? Apapun demi rasa kepuasannya, apapun demi obsesinya, dia kepinggirkan. Gak peduli malu, tapi yang penting dia senang. Yang penting dia cukup apa yang dia butuhkan. Yang penting selalu apa yang dia inginkan ada. Itu apa? Serakah. Ya, jangan sampai kita terobsesi dengan suatu hal sampai habis-habisan. Tapi kita harus apa? Harus bersyukur. Jangan sampai kita hilangin rasa malu kita, karena rasa malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kemana rasa malu itu sebagian dari iman. Perbanyaklah kalian apa? Berzikir kepada Allah.
mengingat Allah, sholat dan lain-lainnya. Seperti ada lagu India yang lagi viral sekarang, tahu nggak? Lagu Sunda yang lagi viral. Ulah pusing, bahkan ulah pusing, mending hilang di mata cicing. Ya kan? Lagu India, ya kan kayak gitu. Kenaon? Ulah pusing, ulah rusing, mending hiling di badan cicing. Naon? Eta sholat. Kita mah hiling mah orang Islam mah sholat. Orang lain di agama lain syirik. Kenapa orang Islam pada sehat-sehat? Kenapa orang Islam pada awet muda? Kenapa orang Islam pada kuat-kuat? Karena hiling aku sholat. Entah pusing suka gawean wae, pusing suka akibat naon, main aku kesibukan, enggak. Karena dihibernasi, di-refresh lagi oleh ibadah. Kita kalau ngelakuin kesalahan, astagfirullahaladzim, kita tobat, langsung kita apalagi berzikir, mengingat Allah. Itu ada sebagian dari healing. Healing itu menenangkan pikiran, menenangkan hati. Boleh kalau lagi punya duit jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ya kita ibadah pada Allah. Itu juga sebagian dari healing. Ya, udah. Sebelum Bapak tutup, kita sholawatan bareng-bareng ya. Biar kalian nggak sampai keras hatinya, dilunakkan hatinya. Ya. So, ikuti Bapak ya. Kalau yang udah hafal dulu ini selawatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallu alaihi Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Ikut Bapak. Allah, 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 la usriku bisyai'an. Itu adalah doa ketika kalian lagi banyak kesulitan, lagi pusing, lagi kesusahan. Sebelum kalian misalkan nanti kita akan menghadapi SAS, ya kan? Mau ulangan, baca doanya. Itu dulu, baca doa itu. Allah, 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 la usriku bisyai'an. Apa? Sedikit. Allah, 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 la usriku bisyai'an. Langsung baca Rabbi Jinni Ilman warzuqni fahman. Insya Allah nanti ulangannya berhasil, nilainya bagus, kalian tenang dalam keadaan isinya dengan lancar. Paham? Hafal nggak? Sekali lagi. Allah, 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 la usriku bisyai'an. Berarti hafal ya. Udah cukup sekian dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.